Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri SPMSI, dosen tetap pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT pada proses sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada aspek pelaksanaan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar-Dasar Agribisnis. Mata kuliah Dasar-Dasar Agribisnis merupakan mata kuliah wajib program studi agribisnis dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai sistem agribisnis secara utuh, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan usaha tani, pengolahan hasil pertanian, pemasaran, jasa layanan pendukung, hingga strategi pengembangan agribisnis sebagai suatu sistem yang saling terintegrasi. Dalam mata kuliah ini terdapat beberapa capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya. Yang kedua, menguasai konsep teoritis agribisnis. Yang ketiga, mampu merencanakan dan mengembangkan sistem usaha agribisnis berdasarkan keunggulan komparatif daerah. Serta yang keempat, mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan solusi terhadap berbagai permasalahan agribisnis. Untuk mendukung ketercapaian CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan sistem dan usaha agribisnis, menjelaskan nilai tambah produk pertanian melalui pendekatan agribisnis, menganalisis risiko dan ketidakpastian dalam agribisnis, memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem agribisnis secara bertanggung jawab, serta merumuskan strategi pengembangan agribisnis berbasis keunggulan komparatif daerah. Materi pembelajaran disusun secara bertahap selama 1 semester agar mahasiswa memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai sistem agribisnis. Pembelajaran diawali pengenalan konsep dasar dan ruang lingkup agribisnis, dilanjutkan dengan pembahasan subsistem hulu, subsistem usaha tani, subsistem hilir, pemasaran agribisnis, jasa layanan pendukung, kelembagaan kemitraan agribisnis, risiko dan ketidakpastian, penggunaan teknologi informasi dalam agribisnis, hingga strategi pengembangan agribisnis berbasis keunggulan komparatif daerah. Bobot yang kami berikan kepada mata kuliah Dasar-Dasar Agribisnis adalah 40% ujian akhir semester, 20% ujian tengah semester, 30% tugas, dan 10% kuis. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai pendekatan yang disesuaikan dengan karakteristik materi, di antaranya ceramah interaktif, diskusi, team-based learning, problem-based learning, dan project-based learning. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan mampu menghubungkan teori dengan kondisi nyata sektor agribisnis. Selanjutnya, pada video ini saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi subsistem hilir atau downstream agribisnis, khususnya pada bagian pengolahan hasil pertanian. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester, pada pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep sistem hilir, menjelaskan konsep nilai tambah atau value added, serta menjelaskan peran subsistem hilir dalam meningkatkan nilai ekonomi produk pertanian dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan team-based learning
melalui penjelasan materi, diskusi kelompok, analisis contoh agroindustri, dan tanya jawab, sehingga mahasiswa dapat membangun pemahaman secara aktif dan kolaboratif. Selanjutnya, Bapak dan Ibu asesor akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran tersebut. Selamat menyaksikan. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah, semoga kabarnya semua baik ya. Nah, selamat datang kembali di kelas saya, Dasar-Dasar Agribisnis. Dan hari ini kita masuk kepada pertemuan keempat dengan judul materi subsistem hilir, yaitu pengolahan produk pertanian. Hari ini saya akan mengajar kalian secara random ya, tapi jangan lupa untuk mengisi silakan. Oke, hari ini Zahra, ada Zahra? Hadir Bu. Baik, Ramli? Hadir Bu. Oke, Amri? Hadir Bu. Sakia? Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana atau harapan apa yang ingin dicapai dari materi ini. Jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran berdasarkan subjek PMK dari pertemuan keempat. Jadi dari pembelajaran hari ini diharapkan kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan konsep subsistem hilir atau downstream agribisnis. Yang kedua, kalian sebagai mahasiswa mampu menjelaskan konsep value added beserta contohnya. Ketiga, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan peran subsistem hilir bagi perekonomian di Indonesia. Selanjutnya, hari ini ada 3 yang akan kita bahas. Apa saja? Yang pertama, kita akan membahas apa sih konsep subsistem hilir atau downstream dalam agribisnis. Yang kedua, kita akan nanti berbicara tentang bagaimana konsep value added beserta contohnya. Dan yang terakhir dari pertemuan hari ini, kita akan berdiskusi dan membicarakan apa sih sebenarnya peran subsistem hilir bagi perekonomian Indonesia. Oke, sekarang kita masuk kepada definisi subsistem hilir. Apa itu subsistem hilir? Ada yang tahu di sini? Nah, di sini mahasiswa sekalian, ada yang bisa menjelaskan atau ada yang sudah pernah membaca apa itu subsistem hilir? Saya Bu. Baik, Ramli silakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Subsistem hilir adalah kegiatan ekonomi yang mengolah hasil produk pertanian primer menjadi produk olahan, pengemasan serta pemasaran. Oke, terima kasih Ramli, sudah tepat sekali ya. Selanjutnya siapa lagi yang mau menjelaskan? Silakan. Jadi menurut saya subsistem hilir itu adalah akhir dari bagian dalam sistem agribisnis yang berperan menjadi mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan siap untuk dipasarkan. Wah, good ya. Jadi tepat sekali bahwa inti dari subsistem hilir adalah bagaimana kita mengolah atau menambah nilai dari produk pertanian. Baik mahasiswa sekalian, untuk lebih memahami apa sih subsistem hilir itu, Ibu akan menampilkan video tentang subsistem hilir. Berikut videonya.
subsistem hilir atau biasa disebut dengan downstream agribisnis ya, merupakan aktivitas mengolah yang fokus pada pengolahan hasil pertanian, penanganan, pasca panen, pengemasan, penyimpanan, distribusi sampai produk siap dikemas dan dijual. Jadi ini adalah salah satu subsistem dalam agribisnis, yaitu agrisistem hilir. Jadi ketika kita sudah melakukan budidaya, panen, setelah itu masuk pada subsistem ini. Baik, selanjutnya kegiatan ekonomi yang termasuk di dalam subsistem ini antara lain industri pengolahan makanan. Jadi ketika kita membuat katakanlah minuman kopi, dari kopi, berarti kita berada pada aktivitas subsistem hilir. Ketika kita mengolah pisang menjadi keripik pisang atau selai pisang, berarti kita sedang berada pada aktivitas subsistem hilir. Kemudian contoh yang lainnya adalah industri pengolahan minuman dan industri pengolahan serat serta industri jasa boga, baik itu makanan, kemudian farmasi dan kecantikan. Nah, ada yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Ini adalah salah satu aktivitas dari subsistem hilir. Apa maksud dari gambar tersebut? Oke, sekarang silakan Sarah. Yang pertama itu ada buah kelapa Ibu, terus yang sebelah atas itu diolah seperti di daerah kami diubah menjadi minyak mandar, sedangkan yang di bagian bawah itu diolah menjadi fish oil, terus dari fish oil tersebut diolah kembali menjadi sebuah sabun organik yang kamu nanti lihat di sini. Oke, terima kasih ya Sarah. Jadi tepat sekali disampaikan oleh Sarah, ini adalah contoh nyata dari industri atau subsistem hilir. Inilah bukti atau contoh nyata dari subsistem hilir. Bagaimana dari kelapa ini kita bisa olah lagi menjadi minyak mandar, VCO dan akhirnya menjadi sabun. Jadi ada peningkatan nilai di sana. Terima kasih atas pemaparan dari Sarah. Nah, selanjutnya apakah ada yang bisa menjelaskan gambar ini? Oke, silakan. Saya kira Di gambar tersebut itu ada biji kopi, kemudian dari biji kopi tersebut diolah menjadi minuman, dan dari biji kopi tersebut juga bisa diolah menjadi permen. Oke, baik, jadi kita masuk kepada apa sih tujuan pengolahan. Nah, tujuan dari perubahan bentuk ini adalah untuk menciptakan nilai, menciptakan yang lebih tinggi atau value added. Nah, dengan apa? Dengan menjadikan bentuk yang lebih berguna, meningkatkan daya simpan, membuat bentuk yang lebih mudah diangkut, meningkatkan nilai gizi, dan meningkatkan nilai jual yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing dan pendapatan. Tadi kita membaca ya ada konsep value added atau penambahan nilai. Oke, jadi menurut FAO ya, value added berarti menambahkan nilai pada produk mentah dengan membawanya minimal ke tahap produksi berikutnya atau next stage of production. Contohnya misalnya petani menjual biji kakao kering kepada pedagang ya dengan harga tertentu, namun apabila biji kakao tersebut diolah menjadi coklat ya, coklat batangan atau minuman coklat siap konsumsi, maka tentu nilai jualnya akan meningkat ya. Proses pengolahan tersebut merupakan bentuk value added karena produk telah mengalami peningkatan nilai melalui kegiatan agroindustri. Sekarang waktunya kita berdiskusi. Jadi nanti Ibu akan bagi 3 kelompok dan kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yang akan kita bahas bagaimana peran subsistem hilir dalam sistem agribisnis. Yang kedua adalah apa dampak subsistem hilir terhadap value added. Yang terakhir adalah manfaat subsistem hilir bagi petani maupun UMKM. Jadi kita akan bagi 3 kelompok. Baik, sekarang kita masuk kepada pemaparan hasil diskusi kalian. Saya ingin dimulai dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bu
atas kesempatannya. Jadi menurut pemaparan dari kelompok kami, subsistem hilir ini adalah bagian akhir dari sistem agribisnis, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah hasil pertanian dipanen hingga produk sampai ke tangan konsumen. Baik, sekarang kelompok 2 silakan memaparkan hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu yang pertama dampak subsistem hilir terhadap nilai produk value added. Adapun yang pertama itu kenapa produk olahan bisa lebih mahal? Karena proses tersebut telah mengalami proses yang membutuhkan tenaga kerja, teknologi dan sebagainya. Sekarang kelompok 3 silakan memaparkan hasil diskusinya. Baik, saya akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu apakah subsistem hilir membantu petani lebih sejahtera? Ya, sangat membantu karena harga jual produk meningkat, keuntungan lebih besar. Oke, terima kasih. Jadi tadi dari kelompok 3 sudah memaparkan seberapa penting sih subsistem hilir ini untuk perekonomian Indonesia. Nah, selain tadi ya dapat meningkatkan nilai tambah, subsistem hilir ini juga mengurangi kerugian pasca panen, kemudian menyerap tenaga kerja, menggerakkan industri dan UMKM, serta meningkatkan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi. Dengan apa? Dengan tadi tumbuhnya UMKM, ya, banyaknya pelaku usaha baru yang muncul karena adanya pengolahan. Kemudian ketika pelaku usaha muncul, mereka mendirikan usaha dan tentu mereka membutuhkan tenaga kerja, dan disitulah juga terjadi peningkatan tenaga kerja. Nah, subsistem hilir ini sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena kita memang bergantung pada pengolahan hasil-hasil pertanian. Jangan sampai ya kita hanya mengekspor produk-produk mentah yang dimana nilainya jauh lebih rendah. Ya, sebaiknya kita melakukan pengolahan, ya. Jangan sampai biji kakao kita dikirim ke luar negeri dan negara lain yang mengolahnya menjadi coklat kemudian dijual kembali di Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Ya, sebaiknya kita yang melakukan pengolahan. Nah, disinilah pentingnya bagaimana kita mempelajari subsistem hilir. Nah, Ibu mau menyimpulkan. Jadi sebenarnya subsistem hilir itu sangat penting loh. Kenapa? Karena dialah yang menghubungkan antara hasil budidaya dan apa yang diinginkan oleh konsumen, ya. Jadi ketika kita melakukan pengolahan, kita memasarkan, kemudian kita melakukan distribusi hingga ke konsumen. Nah, subsistem hilir juga berperan besar dalam menciptakan nilai tambah atau value added, sehingga produk pertanian tidak hanya bernilai saat panen, tetapi juga bernilai lebih tinggi. Jadi value added ini sangat penting, sebab dia yang akan meningkatkan nilai dari produk pertanian. Yang tadinya misalnya kelapa yang hanya bernilai 8.000 sebutir, ketika menjadi minyak mandar, dia bisa bernilai lebih. Satu botol minyak mandar kita jual sekitar 30 sampai 35 ribu. Kemudian dari minyak mandar dan VCO juga berubah menjadi sabun, dan sabun ini juga bisa lebih lagi nilainya ketika kemasannya, ya, dan kualitasnya kita tingkatkan. Dari sini kita bisa meningkatkan pendapat. Minggu depan rencana pembelajaran kita adalah kita akan mendiskusikan lanjutan dari subsistem hilir, khususnya berbasis komoditas lokal Kabupaten Majene. Ada beberapa, ya, ada kelapa, ada kopi, baru-baru ini banyak yang menanam nilam. Jadi kita akan membicarakan hal tersebut. Tugas untuk minggu depan adalah ini, ya, silakan merangkum materi dan hasil diskusi kita hari ini. Baiklah mahasiswa sekalian, terima kasih atas kedatangannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu belajar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
cuplikan proses pembelajaran mata kuliah dasar-dasar agribisnis pada materi subsistem hilir atau downstream agribisnis. Melalui pembelajaran tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai konsep agroindustri dan nilai tambah atau value added, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menganalisis berbagai contoh pengolahan hasil pertanian yang berkembang di masyarakat. Dengan kegiatan diskusi dan tanya jawab, mahasiswa diharapkan mampu mengaitkan konsep yang dipelajari dengan kondisi nyata, sehingga pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aktif, dan bermakna. Pada pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan melanjutkan pembelajaran melalui penugasan berupa penyusunan ringkasan materi mengenai penerapan nilai tambah pada berbagai komoditas pertanian sebagai bentuk penguatan terhadap capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya berharap cuplikan pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai upaya saya dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Dengan metode pembelajaran ini diharapkan mendorong partisipasi aktif serta mengembangkan kompetensi mahasiswa agar mampu menerapkan konsep agribisnis dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia nyata. Terima kasih saya sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, seluruh tim penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih juga kepada pimpinan Universitas Sulawesi Barat, rekan-rekan dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai komitmen saya dalam melaksanakan pembelajaran yang berkualitas sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.